Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Fitria Muzalifah NIM 036, Feti Fatihatul Uzza NIM 037, Diah Larasati NIM 047, Lailatul Hasanah NIM 048, Torik Arya Wicaksono NIM 059, Andini Nabila Fiendita NIM 124, Farhan Novendra NIM 128, Siska Dewi Trimukti NIM 133, Arini Syafa'ah NIM 134, dan Nabila Pangestika NIM 136. Kami di sini akan membahas tentang apa saja yang dilanggar oleh asuransi Jiwasraya, yang dimulai dengan sejarahnya, perjalanan kasus, hasil pemeriksaan, analisis kasus, dan solusinya. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah Republik Indonesia atau BUMN. Dan saat ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Hasil pemeriksaan dari kasus Jiwasraya pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Kemudian, pada Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Selanjutnya, pada Rabu 8 Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Total, ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dari PT Asuransi Jiwasraya Tbk. Yang pertama yaitu berkaitan dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf profesional, baik anggota dari IAPI maupun yang bukan anggota dari IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik Indonesia atau KAP. Dalam analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya Tbk ini, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah menyatakan bahwa perusahaan tersebut melanggar kode etik akuntan publik. Kemenkeu akan memberikan sanksi untuk kantor akuntan publik atau KAP yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik terhadap laporan keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya Tbk. Dalam analisis kasus PT Jiwasraya Tbk telah melanggar prinsip dasar etika untuk akuntan publik. Prinsip dasar etika yang dilanggar yaitu integritas, kerahasiaan, penetapan kerangka kerja konseptual, objektivitas, perilaku profesional, hubungan bisnis, kompetensi dan kehati-hatian, serta benturan kepentingan. Membahas tentang keadilan kasus PT Jiwasraya yaitu retributif dan kompensasi. Nah, akibat dari fraud yang terjadi pada PT Jiwasraya, terdapat 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja persidangan. 3 diantaranya adalah Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi yang pastinya merupakan petinggi dari PT Jiwasraya. Kelima orang tersebut diadili secara retributif. Retributif yaitu keadilan yang menerapkan hukuman atas kesalahan dengan adanya barang bukti.
Kemudian PT Jiwasraya juga dituntut untuk membayar kompensasi untuk para nasabahnya, baik nasabah perorangan maupun korporasi yang menuntut pengembalian dana-dana yang mereka titipkan pada PT Jiwasraya. Dan tuntutan tersebut mencapai 16,17 triliun rupiah yang kita kutip dari tirto.id tahun 2020. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sebenarnya kesalahan strategi apa yang dilakukan oleh Jiwasraya dalam mengelola dana nasabahnya, kok sampai bisa dikatakan bahwa ia melanggar kode etik akuntan. Nah, jadi PT Jiwasraya ini tidak berhati-hati dalam mengelola dana nasabahnya. Dalam berinvestasi, itu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu emiten maupun instrumen investasi tertentu. Berdasarkan pemeriksaan, PT Jiwasraya juga diduga melanggar prinsip kehati-hatian, yaitu perusahaan memilih berinvestasi dengan aset-aset yang berisiko tinggi untuk mengejar keuntungan yang amat tinggi pula. Memang benar ada pepatah yang mengatakan bahwasanya high risk, high return, tapi tetap kita harus mempertimbangkan berbagai banyak hal. Kemudian Jaksa Agung menuturkan juga pelanggaran prinsip kehati-hatian dilihat dari penempatan saham sebanyak 22,4% yang senilai 5,7 triliun rupiah dari aset finansial. Nah, dari jumlah tersebut, hanya 5% yang ditempatkan pada perusahaan yang kinerja baik, sisanya itu pada perusahaan dengan kinerja yang buruk. Selain saham, ada juga reksadana sebesar 59,1% dengan nilai mencapai 14,9 triliun rupiah. Kementerian BUMN dan Direksi Baru Jiwasraya diharapkan terus melakukan perbaikan untuk mengembalikan kondisi PT Jiwasraya. Opsi yang dipilih keduanya adalah mengoptimalkan dan mengembangkan anak perusahaannya yang baru, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Putra dengan harapan para investor dari 5 negara, yakni Hong Kong, China, Jepang, Korea, dan Inggris. Skema ini bernama Bridge Bank, pola yang dikenal di industri perbankan. Bridge Bank adalah menyelamatkan industri keuangan yang mengalami kesulitan finansial, terutama di permodalan dengan memindahkan aset portofolio kepada satu usaha baru. Dengan harapan para pemegang polis beserta asetnya di perusahaan baru itu yang akan dapat diselamatkan pemegang saham baru. Anak usaha Jiwasraya yang akan mengambil alih portofolio polis perusahaan tersebut. Anak usaha ini kemudian akan dikelola PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Para tersangka yang sekarang sedang berada dalam proses peradilan diharapkan dijatuhi hukuman yang setimpal apabila memang terbukti bersalah. Hal ini disampaikan oleh para nasabah PT Jiwasraya yang mengharapkan keadilan. Pemberian hukuman menjadikan pembelajaran bagi direksi baru Jiwasraya maupun BUMN lainnya yang dikelola oleh negara dan berkepentingan bagi masyarakat. Diharapkan direksi baru PT Jiwasraya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab secara penuh. Terlebih lagi, PT Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi di mana mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan pada studi kasus Jiwasraya. Yang pertama, dari website AAJI. Kami memperoleh informasi dari AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang merupakan induk organisasi bagi industri asuransi jiwa di Indonesia. Lalu yang kedua, artikel dari Liputan 6 tentang perjalanan kasus Jiwasraya hingga penetapan tersangka. Selanjutnya yang ketiga yaitu artikel dari website CNBC Indonesia yang membahas kronologi Jiwasraya hingga default. Lalu yang keempat dari website Kompas yang artikelnya membahas kronologi lengkap kasus Jiwasraya. Kemudian yang kelima yaitu artikel dari tirto.id yang membahas dana nasabah Jiwasraya. Yang terakhir, ada artikel dari CNN Indonesia yang juga membahas kronologi kasus Jiwasraya yang gagal bayar hingga dugaan korupsi. Nah, itulah beberapa referensi yang kami gunakan untuk membahas studi kasus Jiwasraya.
Terima kasih telah menyaksikan video animasi kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video animasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.